Ya, penganut Kristen Yehova yang mendapat hidayah dengan akal dan kecerdasan. Silakan disimak. Nama saya Aurelia, sekarang usianya 23. Saya dulu dibesarkan di keluarga yang Kristen. Papa sama mama nikahnya Katolik, tapi seterusnya mereka tidak beribadah secara Katolik. Mama masuk Kristen. Selama masa mudanya pindah-pindah gereja, akhirnya merasa nyaman di Kristen Saksi Yehova. Nah, kalau mungkin sudah tahu, Kristen Saksi Yehova juga nggak disukai kan sama Kristen yang lain, sama orang Katolik, karena mereka tidak percaya Tritunggal. Bagi mereka Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kami yang Saksi Yehova itu tidak merayakan Natal, Paskah, dan pokoknya tidak seperti Nasrani yang mainstream begitu. Jadi that itself, selama jadi Saksi Yehova, it's a challenge to be different gitu. Nah, tahun 2013 akhir ada musibah yang menimpa keluarga. Jadi mama saya, adik harus pindah ke Jakarta. It's not safe for us to stay in Surabaya anymore. Dan kita mulai hidup baru di sini. Alasannya pindah? Ada masalah keluarga yang mendesak ranah hukum. Jadi kita nggak bisa stay di Surabaya lagi. Papa bagaimana? Papa bukan orang yang religius, nggak pernah bawa istri atau anak-anaknya untuk pergi ibadah. Dan waktu perkara itu terjadi, kita akhirnya pisah gitu. Jadi papa di Surabaya, mama sama anak-anak di sini. And we start a new life gitu bilangnya. Tapi for some reason kami itu nggak kembali ke Saksi Yehova. Jadi maksudnya kalau misalnya pindah kan, kalau misalnya kayak kita orang Islam mungkin pindah rumah atau apa, carilah majelis taklim di situ di mana gitu kan. Nah kita juga harusnya mencari sidang. Kalau perkumpulan itu kan dibilangnya sidang, tapi kita nggak lakukan itu. Nah sampai akhirnya tiba saatnya saya lulus SMA kan, kuliah. Waktu itu karena saya lulus sekolahnya itu tamat 2 tahun lebih cepat, jadi belum umur 16 saya udah selesai SMA. Saya ditawarkan beasiswa untuk ke China, nah, tapi saya nggak ambil. Akhirnya setelah timbang-timbang, ujian di masuk, ya sudah, saya pikirkan ini environmentnya Kristen, ada ibadah gitu hari Jumat dan apa segala, maybe dengan environment yang mensupport gitu ya, mungkin spiritual growth gitu, saya bisa mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Tapi Tuhan yang saya tahu waktu itu kan ya Yehova gitu, Tuhannya orang Kristen. Nah, tapi mama itu kan suka belajar gitu, jadi ya malam-malam sometimes kita diskusi. Dan ada satu hal yang di dalam hati itu, kita Saksi Yehova kan kayak tauhid gitu. Tuhan itu satu, Yesus is not his son. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Jesus is just his creation gitu. Tapi ya dengan kekurangan ilmu mereka ya gitu. Tapi kan karena kita tuh dari kecil sudah dikasih Bible study kenapa Tritunggal itu salah dan bagaimana. Kalau rasanya saya balik lagi ke gereja Kristen yang mainstream atau ke gereja Katolik, ada sesuatu dalam hati saya itu nggak bisa terima gitu. Jadi mau dijelasin kayak bagaimanapun, sampai pas saya awal kuliah itu ikut Bible study, dan yang membimbing kelompok Bible study saya itu kepala kerohanian universitas. Kami diskusi, beliau ahli teologi, mau saya dijelasin kayak gimana pun itu nggak bisa terima gitu, Ustadz gitu. Nah tapi kalau misalnya saya masuk Islam, kok rasanya hesitant gitu loh. Kayak di Surabaya kan keluarganya
kalau kayak Katolik, Kristen, and saat itu tuh kayak konsep Chinese Muslims itu ada tak gitu loh. Karena rasanya kayak emang kalau aku masuk situ will I belong gitu. Karena sama ini ngerasa kayak dalam beribadah di agama tuh kita nggak deket sama siapa-siapa. Mama selesai ibadah gitu ya sudah langsung pulang, nggak ada apa gitu join apa pertemuan gitu membaur, enggak gitu. Jadi ya mungkin karena ngerasa lonely gitu dalam journey spiritual itu. But then interesting case tahun 2016 itu yang kasus Ahok. Ahok yang menggunakan itu surat Al-Maidah itu dengan maksudnya cara yang nggak benar itu, terus ada demonstration 411 apa segala, itu malah jadi semangat gitu, kayaknya I can too gitu, kayaknya apalagi gitu yang mau ditunggu, masuk aja gitu. Jadi mami cari masjid di BSD kan, waktu kan kita rumahnya dekat sana. Sepakat berarti dengan mami juga? Iya. Sepakat? Iya, jadi kayak kita saling support gitu. Adik enggak? Sampai sekarang? Belum dia. Oh, adik belum masuk Islam? Belum. Masih Kristen apa dia? Dia mungkin bisa dibilang agnostik ya, mungkin Ustadz, karena percaya Tuhan tapi belum merasa kayak aku bisa belong to a certain religion gitu. Ya akhirnya cari masjid, ya ketemunya di Al-Hakim itu bersama anggota majelis taklimnya yang ibu-ibu, dikenalkan ke Ustadz Felix Xiao. Nah akhirnya beliau sempat mampir ke rumah, kita diskusi sedikit, dan yang paling berkesan itu Ustadz Felix bilang, oke, jadi kamu udah tahu bahwa ini kebenaran gitu, apalagi yang kamu tunggu. Ya udah, akhirnya November itu ya sudah, mama tanya, Ceh, kapan mau syahadat? Ya secepatnya gitu. Terus ya udah, kadang kalau di saat-saat berat gitu loh Ustadz, maksudnya kan orang Kristen itu ya pelayanan gereja lah, apalah gitu. But it's not as tough as Muslims. We have to pray 5 times a day. Dengan maksudnya kita berdoa juga nggak tinggal duduk berdoa gini kan, harus wudu dulu terus ngambil karena find a place sholat gitu dengan segala gerakannya. Kadang mikir kayak sanggup nggak aku jalaninnya gitu loh. Kok misalnya aku janji, aku sudah buat janji aku syahadat gitu kan Allah yang mendengar. Maksudnya jangan sampai aku tuh buat janji aku nggak bisa tepati gitu. Jadi ya setelah masuk mungkin awal-awalnya ya oke gitu semangat, tapi kan kadang orang ada ups and downs-nya gitu. Islam itu ya kebenaran sesungguhnya itu di Islam. Gimana ya bilangnya? Tauhid gitu, tauhid. Dan all the explanation makes sense in Islam. Kekurangan-kekurangan yang nggak ada di Saksi Yehova itu kan Islam turun untuk menyempurnakan. Jadi kalau memang ini sudah jalannya yang paling benar, dengan segala kekurangan dalam ibadahku, apalagi yang aku tunggu kalau aku nggak, I must be a Muslim gitu. Seperti itulah kurang lebih. Saya Saksi Yehova dari SD sampai mungkin SMP, tapi saya tidak dibaptis gitu. Jadi anggapannya itu kalau nggak dibaptis itu kayak bisa dibilang belum umat yang benar-benar gitu, Pak. Iya. Karena mama bilang biarlah anak-anak itu memilih jalan mereka masing-masing, karena mungkin mama sendiri juga nggak 100% serk di situ gitu. Tapi yang saya tahu
mereka itu sistem pembelajarannya sangat sistematis gitu. Jadi kayak mereka ada buku-buku cetak yang kita pakai untuk kayak Bible study dan sebagainya gitu. Dan apa ya, mungkin dari kecil bisa dibilang kita tuh diajarkan untuk bernalar, berlogika gitu. Jadi ini ilmunya kayak begini. Kalau ini kebenaran yang kamu percaya, berarti kalau misalnya orang lain bilang kita begini, kamu bisa lawan mereka karena kamu punya ilmunya gitu. Jadi kalau dibilang kelebihannya itu apa ya namanya, kita nggak akan bilang misalnya saksi Yehova itu nggak akan bilang oh orang Islam itu bad atau gimana gitu karena pendeta yang bilang gitu, karena aku diajarinnya begitu. Enggak, tapi karena ya kita battle gitu pakai ayat ini karena ini begini gitu. Dan itu tuh sudah diajarkan dari kecil, anak-anak itu udah dibawa saat kayak kegiatan mengabar gitu. Iya, jadi kayak kenapa sih kayak orang Islam itu mati-matian gitu loh membela agamanya gitu, karena dari perspektif kita yang minority kayak Muslims in Indonesia you have everything gitu. Kayak government kalian isinya. Zaman aku mau masuk kuliah dulu, kata guru bimbelku mau masuk UI, iya. Kedokteran, iya. It's difficult if you're Chinese and not a Muslim, gitu loh. But maksudnya at the smallest offense gitu, lihat orang-orang begitu bersemangat membela gitu. Oh, that's cool, awesome gitu. Mungkin gitu bilangnya ya. Jujur sih saya sampai sekarang belum bisa ngaji. Ya satu sisi mungkin kesibukan atau gimana gitu, dan kalau misalnya ngaji alif batasa baca satu-satu bisa, pas sudah disambung saya nggak bisa. Iya kayak tulisan gitu kan yang pisah-pisah sama tegak bersambung. Nah kalau udah jadi tegak bersambung tuh saya nggak bisa baca. Nanti pelan-pelan lah belajar lagi. Baik. Apapun jalan yang kita tempuh dalam hal apapun itu pasti akan ada kesukaran-kesukarannya gitu. Jadi mungkin in my case tahun 2016 aku masuknya Fakultas Kedokteran Kristen, berharapnya bisa mendekat sama Tuhan Yesus gitu. Malah ya kesulitan finansial, saya nggak bisa daftar beasiswa di kampus. Karena? Ada 5-6 kali apply tapi nggak pernah masuk. Karena? Akhirnya setelah berapa lama dengar dari teman-teman bisik-bisik, it's because I'm a Muslim. Karena dari satu keluarga, maksudnya mami, saya sama adik kan 2016 berarti saya umur 17 kan, pergi rekam KTP langsung diganti itunya Islam, foto pakai kerudung. Jadi kan kalau nyetor berkas beasiswa kan langsung kelihatan kan, ya sudah. Jadi kalau pikir-pikir apa harusnya KTP-nya tetap Kristen aja ya, memanfaatkan gitu loh kan status kan biar dapat beasiswa, tapi enggak lah, jangan begitu. Untuk apa? Tuhan pasti Allah pasti buka jalan. Amin. Gitu. Amin.